Ramazan, Ramazan, sen hoş geldin Ramazan, 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 Ramazan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah jemaah sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan lanjutkan kajian kita kitab As-Sama'il, masuk bab yang kedua, yakni bab Maja fi Khatamin Nubuwah. Kemarin kita menyelesaikan sampai hadis yang ke-17. Okay. Dan pagi ini kita akan masuk pada hadis yang ke-18. Kemarin kita sempat tambahkan penjelasan tentang sosok yang membuat arsy berguncang ketika beliau meninggal, yakni Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan saya meluruskan, jadi astaghfirullahaladzim, saya kepleset dikit ketika menjelaskan Sa'ad bin Mu'adz itu akhirnya keluar dari Madinah karena menghindari dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang dimaksudkan itu bukan Sa'ad bin Mu'adz. Emang banyak sahabat Nabi namanya Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Mu'adz, ada Sa'ad bin Ubadah. Nah, kalau kita cerita tentang Sa'ad bin Mu'adz, itu pasti nanti akan gandengannya itu adalah Sa'ad bin Ubadah. Nah, saya khilaf. Saya mengambil kisah Sa'ad bin Ubadah untuk Sa'ad bin Mu'adz. Padahal Sa'ad bin Mu'adz itu sudah syahid sebelum Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin. Jadi ada tanaqud atau kontradiksi. Jadi jangan sampai ini salah paham. Ini kekhilafan saya dan tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan. Sa'ad bin Mu'adz ini tokoh dari suku Khazraj. Kalau Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah tokoh dari Khazraj. Kalau Sa'ad bin Mu'adz itu tokoh dari Aus. Jadi dua tokoh kunci yang menjadikan Madinah itu kondusif untuk menerima kehadiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan orang yang sangat dermawan, orang kaya, beliau membaiat Rasulullah pada bai'ah Aqabah yang pertama, termasuk as-sabiqun al-awwalun ini Sa'ad bin Ubadah ini, Masya Allah. Dan pernah ditangkap, diseksa oleh orang-orang Quraisy ketika pulang selesai bai'ah yang pertama, dibawa, diarak, ditali, digiring ke Mekah, diseksa. Dan orang-orang yang di Mekah itu nggak sadar siapa yang diseksa. Ini adalah tokoh pemimpin dari orang-orang di Madinah, khususnya suku Khazraj. Ini Masya Allah. Nah, ketika saat Sayyidina Umar itu memimpin, saat inilah kemudian meninggalkan Madinah, pindah ke Syam dan wafat di sana. Ya, kita coba bayangkan ya, dia pemimpin negeri itu, kekayaan semua diserahkan untuk Islam, dan begitu yang memimpin itu jadi bukan dari kalangan suku mereka juga bukan, dengan rela dia meninggalkan Madinah. Ibaratnya begini, jenengan tinggal di kauman dari kecil sampai besar,
jenengan jadi penguasanya, jenengan orang paling kaya, kontribusinya paling besar pada perjuangan seorang, akhirnya dia tinggalkan. Kampung ini dia tinggalkan karena untuk menjaga ketulusannya. Apa yang dia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena jangan sampai ada gesekan perasaan sama sahabat mulia Sayyidina Umar. Akhirnya dia pindah ke sana. Ini sahabat yang dicari memang Allah. Yang dicari adalah keridhaan Allah, bukan keridhaan orang. Ini Sa'ad bin Ubadah, dan gandengannya adalah Sa'ad bin Mu'ad yang dalam hadis kemarin disebutkan ihtazzalahu arsy rahman, berguncang arasnya Allah ketika meninggal Sa'ad bin Mu'ad. Ini disclaimer yang perlu saya sampaikan. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif nafa'ana Allahu bi ulumihi wa asrarihi wa barakatihi fi darain Allahumma amin. Haddatsana Ahmad ibnu Ubadah ad-Dabi wa Ali ibn Khujur wa ghair wahid qalu, Ahmad bin Ubadah menceritakan kepada kami, dan Ali bin Khujur dan selainnya menceritakan juga kepada kami, qalu, mereka berkata, haddatsana Isa ibnu Yunus an Umar ibni Abdullah Maula Ghufrah. Isya bin Yunus menceritakan pada kami dari jalur Umar bin Abdullah Maula Ghufrah, yakni budaknya Ghufrah. Qala, berkata, haddatsani Ibrahim ibnu Muhammad min waladi Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhum qala, diceritakan padaku oleh Ibrahim bin Muhammad, salah satu anak turunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, qala, berkata, kana Aliun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-hadis bitulihi wa qala baina katifaihi khataman nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Al-hadis atau kama qala. Adapun Sayyidina Ali apabila menceritakan tentang ciri fisik baginda Rasulullah, kemudian beliau menceritakan hadis yang panjang, menuturkan hadis yang panjang, dan ia pun bertutur. Sayyidina Ali berkata, baina katifaihi khataman nubuwah, di antara bau ini itu ada stempel kenabian. Wahwa, dan dia Rasulullah Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Ini hadis yang ke-18. Dan selain hadis dari jalur ini juga yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, imam yang lain juga meriwayatkan. Jadi ada syawahid sekalipun dikatakan di sini oleh al-musannif yakni dhaif. Ini mengulangi pembahasan sebelumnya. Ada hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan soal khatamun nubuwah ini. Kemudian yang ke-19, haddatsana Muhammad ibnu Basar, haddatsana Abu Asim, haddatsana Urwah bin Sabit qala, Muhammad bin Basar menceritakan kepada kami, Abu Asim menceritakan kepada kami, Urwah bin Sabit menceritakan kepada kami, qala, berkata, haddatsani Alba ibnu Ahmar Ayashkari qala, menceritakan padaku Alba bin Ahmar al-Yashkari, dia berkata, haddatsani Abu Zaid, jadi Amru ibn al-Akhtab, Abu Zaid Amru ibn Akhtab al-Ansari qala, Abu Zaid Amru ibn al-Akhtab al-Ansari berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu matur padaku, jadi bilang padaku, ya Aba Zaid, tuhai Aba Zaid. Panggilan Rasulullah kepada para sahabat dengan panggilan yang sangat santun, diawali dengan yakni harfun nida, ya Aba Zaid, bukan langsung Aba Zaid, bukan. Maka kalau di adat
kita di Indonesia, misalkan orang Jawa manggil orang lain dengan panggilan Mas, namanya Zaidan, nggak langsung dipanggil Dan, tapi Mas Zaidan. Dan itu perlu diajarkan juga untuk anak-anak kita, supaya kemudian mereka punya tata krama. Apakah dosa? Enggak dosa manggil Zaidan Dan, Zaid. Jadi alangkah lengkap, panggilan lengkap itu akan jauh lebih baik, apalagi diawali dengan uh, uh, satu ungkapan yang menunjukkan itu ada etika, perhatian, kasih sayang, sopan santun. Jadi apalagi baginda Rasulullah ini juga udah mengajarkan pada kita. Maka kita memanggil orang dengan panggilan sopan itu diniatkan iktidak pada baginda Rasulullah, maka itu juga ibadah gitu. Jadi Mas Zaid, tapi diniatkan ini adalah perkara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, dan ini perilaku beliau untuk semua sahabat. Ya Aba Zaid, kalau manggil anak-anak tuh ya gulam, jadi duhai anakku, panggilan sayang. Nah, Aba Zaid dipanggil untuk apa? Beliau mengatakan uznu minni, mendekatlah padaku, ta'ali, mendekat. Jadi famsah dhahri, kemudian Rasulullah merintahkan kepada Abu Zaid, famsah dhahri, untuk mengusap punggung beliau, usaplah punggungku. Dalam sarah, jadi berkaitan dengan hadis ini disebutkan Rasulullah ada sesuatu syai'an yu'tih, sesuatu yang mengganggu bagian punggung beliau. Jadi mungkin gatel apa gimana, cuman yang jelas yang lebih tepat adalah syai'un yu'tih, sesuatu yang mengganggu beliau. Atau ada kemudian maksud yang lain, wallah alam, tidak ada penjelasan. Cuman jadi uznu minni famsah dhahri, kemari ini tolong usap punggungku. Famasahtu dhahrahu, kemudian saya mengusap punggung beliau tanpa membuka baju. Jadi tangannya dimasukkan di dalam apa? Di bawah pakaian yang menutup bagian punggung beliau. Fawaqa'at asabi'i 'alal khatam. Tanpa sengaja tanganku itu kemudian menyentuh, jadi jari jemariku itu menyentuh stempel kenabian itu. Qultu wa mal khatam. Kemudian ini Elba yang meriwayatkan dari Abu Zaid ini bertanya pada Abu Zaid, wa mal khatam. Jadi apa stempel kenabian itu? Maksudnya seperti apa? Wa ma itu apa, atau kemudian seperti apa? Qala su'aratun mustami'atun. Abu Zaid menginterpretasikan, jadi menjelaskan, yang disentuh itu adalah su'aratun mustami'at, jadi rambut yang berkumpul. Ini hadis sahih. Jadi dari sini kemungkinan bagian stempel itu ada tumbuh rambut. Jadi tumbuh rambut yang lembut, karena itu yang diraba, yang dirasakan oleh Abu Zaid ini. Dan ini Masya Allah, ini satu riwayat yang menjelaskan memang stempel itu ada gitu. Stempel itu ada. Dalam satu riwayat Rasulullah itu kemudian mendoakan, memegang janggutnya. Ini Abu Zaid didoakan. Jadi didoakan Allahumma jamilhu. Ada satu riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Jadi dalam riwayat Imam Ahmad, jadi itu disebutkan Rasulullah itu mendoakan Abu Zaid, yakni Allahumma jamilhu. Jadi dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad dan Ibnu Hibban juga dalam kitab sahihnya, dari jalur perawi yang bisa dipertanggungjawabkan, jadi kredibilitasnya. Rasulullah itu mendoakan Abu Zaid, ya Allah, jadi kekalkan keindahan wajahnya, kekalkan
apa istilahnya? Ya itu Rasulullah mendoakan supaya tetap ganteng istilahnya begitu. Jadi, nah berkah doa Rasulullah ini Abu Zaid usianya sampai 100 tahun itu wajah tetap kelihatan muda berseri-seri dan jenggotnya juga ubahnya cuma sedikit. Nah ini doa Rasulullah, doa Rasulullah. Jadi berkahnya luar biasa. Dan yang menarik lagi, ya ada satu hadis dari jalur Jubair bin Mut'im, ini riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah itu pernah matur, ya kalau seorang pengen wajahnya selalu berseri-seri, bercahaya, belajarlah sunnah. Belajarlah sunnah. Rasulullah matur, siapa yang mendengar sunnahku, dia mengamalkan, atau kemudian dia mengajarkan, maka Rasulullah mendoakan wajahnya senantiasa diberikan keceriaan atau kemudian berseri-seri. Dan banyak para ulama-ulama yang mukhlis, yang soleh itu wajahnya memang menyenangkan. Orang-orang yang kategori ulama muhaddisin itu wajahnya menyenangkan. Allah berikan keberkahan karena sebab as-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gue enek wajah butek banget itu ya, mbuh. Belajar kalau saya wajah butek gue berarti ya saya salah noto pikiran, salah noto hati. Itu hikmah belajar, salah satu hikmah dari kita belajar as-sunnah. Kalau pengen tetap glowing ya wudu, pengen tetap glowing baca Quran, pengen tetap glowing belajar as-sunnah, mendengarkan, memahami, mengamalkan, mengajarkan, maka insya Allah Allah akan berikan wajah di dunia yang berseri-seri. Kalau urusan akhirat lebih pasti lagi nanti akan tampak orang digiring di padang mahsyar itu, yang bedakan umat yang pernah kesentuh air wudhu dan tidak itu akan kelihatan. Dia akan memendar cahaya dari muka-muka mereka. Kira-kira nek mlebu neraka ya bagian wajah itu yang nggak kesentuh api neraka. Yang lain kesentuh, bagian yang kena air wudhu tidak akan kesentuh. Bagian yang pernah dipakai sujud pada Allah tidak akan kesentuh. Kelihatan bedanya. Ya. Ini hadis yang ke-19. Kita lanjutkan hadis yang ke-20. Haddatsana Abu Ammar Al-Husain. Jadi Ibnu Haris Al-Khuzai, haddatsana Ali bin Husain bin Waqidi, haddatsani Abdullah ibni Buraidah qal sami'tu Abi Buraidah yaqul. Ini dari jalur Abi Buraidah. Ja'a Salmanul Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di sini Salman Al-Farisi itu datang pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khina qaddamal Madinata bima'idatin 'alaiha, ketika datang ke Madinah menemui Nabi, itu beliau bima'idatin 'alaiha rutab fawada'aha baina yadayhi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu membawa satu nampan yang isinya adalah rutab. Di atas nampan itu ada rutab, kemudian diletakkan oleh Salman Al-Farisi di hadapan baginda Rasulullah. Fakal kemudian Rasulullah matur, ya Salman, mahadha, ini apa Salman? Fakal kemudian Salman menjawab, sadaqatun alaika wa ala ashabika, ini adalah sadaqah untuk panjenengan ya Rasulullah dan untuk para sahabat panjenengan. Fakal, maka Rasulullah menjawab, irfa'ha fa inna lana'kul as-sadaqah. Angkat. Jadi kami tidak makan sedekah. Maksudnya Rasulullah memang tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat. Rasulullah tidak makan zakat, tidak menerima zakat. Ya. Tidak makan sedekah. Qala farafa'a, kemudian berkata perawinya, kemudian diangkat. Faja'al ghad bimislihi, kemudian Salman ini besoknya datang lagi dengan membawa perkara yang sama, nampan. Membawa jadi hidangan. Fawada'ahu baina yaday Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian meletakkan di hadapan baginda Rasulullah. Fakal, kemudian Rasulullah bertanya, ma hadha ya Salman? Ini apa ya Salman? Fakal, jadi hadiyatun lak,
ini hadiah untuk panjenengan, hadiah untuk engkau ya Rasulullah, hadiah untuk engkau. Faqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, kemudian Rasulullah merintahkan pada para sahabatnya, jadi obsutu, jadi bentangkan, bentangkan. Maksudnya Rasulullah merintahkan para sahabat untuk mengambil hidangan itu dan memakan. Jadi membentangkan tangannya. Makanan itu disuguhkan untuk dimakan. Rasulullah merintahkan seperti itu. Tsumma nadhara ilal khatam, kemudian Salman telah menyaksikan pada stempel itu ala dhahri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di belakang punggung baginda Rasulullah. Fa'amana bih, kemudian dia beriman dengan Rasulullah. Dalam riwayat yang berbeda disebutkan Salman ini duduk agak sejajar gitu. Ibaratnya Rasulullah di sini, Salman kemudian di samping beliau, tapi dia duduk sejajar dengan niatan untuk ngelirik bagian punggung baginda Rasulullah. Dan fanadhara, maka kemudian Salman bisa melihatnya dan kemudian dia beriman. Wa kana lil Yahud, dan Salman itu, ini sekilas digambarkan pada riwayat ini tentang profil Salman, dia adalah budak orang Yahudi. Fashtarahu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah membelinya. Rasulullah membelinya bikada dengan ketentuan ini dan itu, dirhaman, dibeli dengan berapa harga dirham, ala an rishalahum nahlan, dan syarat itu diantaranya adalah Salman harus menanam pohon kurma. Dalam riwayat yang berbeda disebutkan pohon kurma yang diminta untuk ditanam itu sekitar 300-an potong pohon kurma, 200 sampai 300-an. Faya'mal Salman fi hatta tud'im, dan Salman bekerja merawat kurma itu sampai kemudian kurma itu masa berbuah, masa berbunga, berbuah dan bisa dipangan, dimakan, dipanen maksudnya. Nah, fagharasa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nakhila, maka kemudian Rasulullah juga ikut menanam, yakni kurma, illa nahlah wahidah gharasa Umar, kecuali satu pohon kurma. Jadi yang ditanam oleh Umar. Fahamalatin nahl min amiha, maka kurma itu berbunga, berbuah pada masanya, pada tahunnya. Walam tahmil an nahlah, jadi dan ada satu pohon kurma yang tidak berbunga dan tidak berbuah. Faqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma sa'nu hadin nahlah. Rasulullah kemudian bertutur, ini pohon kurma yang satu ini kenapa? Ngapain ini kok enggak berbunga? Padahal yang lain dah pada berbunga, berbuah. Faqala Umar, kemudian Umar ibn al-Khattab mengatakan, ya Rasulullah, ana gharastuha, saya yang nanam ya Rasulullah. Jadi fanaza'a Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fagharastuha fahamalat min amiha, maka Rasulullah kemudian mencabut itu pohon kurma, kemudian ditanam balik, maka langsung pohon itu berbunga dan berbuah min amiha pada tahun yang sama itu, pada tahunnya. Al-hadis al-kamakal. Ini Masya Allah, ini salah satu kemujiatan baginda Rasulullah. Jadi, pohon kurma yang ditanam Sayyidina Umar itu enggak berbunga. Ini tangannya enggak begitu dingin kalau urusan tanam-tanaman. Ya, misalkan saya nanam beda sama Pak Bukuh. Takdir tangannya itu yoninya beda. Kalau Pak Bukuh tanam itu apa aja bisa tumbuh ya, karena Allah. Kalau saya tanam bisa jadi berbeda, mungkin karena nggak tahu ilmunya gitu. Tapi ini kemujiatan baginda Rasulullah. Dicabut, tanam balik. Nah, berkaitan dengan soal kurma ini, saya jelaskan, Salman itu harus menanam kurma dalam jumlah yang cukup besar, 200-an batang lebih. Akhirnya Rasulullah minta para sahabat itu untuk membantu. Akhirnya berebut, ada yang nanam 10, ada yang nanam 1. Rasulullah banyak sekali nanam, agar membantu Salman segera bebas. Sampai kemudian pohon itu berbuah dan Salman bebas. Karena Rasulullah membeli Salman itu dengan berapa dirham saja dari orang Yahudi untuk dibebaskan. Ini seorang Salman. Sahabat rame-rame gotong royong untuk membantu Salman. Dan Salman ini siapa?
dalam kitab Hilyatul Aulia ini, jadi Imam Al-Asbahani menceritakan panjang lebar puluhan hadis yang berkaitan dengan sosok Salman ini. Ya. Jadi sekilas bahwa sahabat Salman ini disebutkan oleh Imam Al-Asbahani, wa minhum sabiqul farsi waraikul arsh. Jadi beliau ini adalah orang yang terdepan dari kalangan orang-orang Parsia. Dalam satu riwayat Rasulullah menyebutkan as-sibaku arba, orang yang terdepan itu ada 4 orang. Ana sabiqul arabi, saya adalah orang yang terdepan dari kalangan orang Arab. Wa Suhaib sabiqur Rum, dan Suhaib adalah orang yang terdepan dari bangsa Romawi. Wa Salman sabiqul Farsi, dan Salman ini adalah dari kalangan orang Farsi. Wa Bilal sabiqul Habasah, dan Bilal itu dari kalangan orang-orang Habasah. Suhaib Ar-Rumi, ada sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Kemudian Bilal Al-Habasi, Bilal bin Rabah itu dari kalangan orang-orang Habasah. Nah, Salman ini dari Parsi. Beliau adalah orang yang sangat-sangat kuat firasatnya. Orang yang sangat kuat, tidak ada lelahnya, tidak ada rehatnya untuk ibadah. Beliau disebut oleh Sayyidina Ali sebagai Luqmanul Hakim pada zamannya. Orang yang alimnya luar biasa, orang yang abid alim, orang yang ahli ibadah alim, dan namanya Abu Abdullah Salman Ibnul Islam. Beliau yang memegang panji-panji Islam, panji-panji Islam. Tapi orangnya zuhud, hidupnya sederhana, orang yang dirindukan surga. Ada berapa sahabat dalam riwayat itu yang dirindukan oleh surga. Di antaranya adalah Salman Al-Farisi. Disebutkan oleh Rasulullah, ada berapa sahabat yang dirindukan surga. Maka sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Disebutlah di antaranya adalah Salman Al-Farisi. Ini Salman ini ada kisah yang tragis banget dalam kasus percintaan ya. Ini sedikit menarik untuk kita ungkap. Begitu datang di Madinah, itu beliau kan pengen menikah setelah merdeka itu. Dia jatuh cinta kepada salah satu anak dari orang-orang Ansor. Maka nggak enak karena dia adalah orang asing di situ, pendatang, maka mengajaklah sahabat Abu Darda, karena Rasulullah mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Abu Darda ini juga ahli ibadah. Akhirnya, tolong antar aku untuk melamar si Fulan. Maka berangkatlah ini si Fulan, Abu Darda sama Salman. Kemudian sampailah kepada calon yang dikhitbah itu. Dia sampaikan keinginannya. Senang banget orang tuanya, karena ini sahabat Nabi. Abu Darda juga cerita. Karena dia menjadi, apa istilahnya, kalau yang wakil dari Salman itu. Bukan donggenya ya, bukan dukunya. Dia cerita, Salman ini sahabat Nabi, sebutkan kemuliaan-kemuliaannya. Lah tuan rumahnya senang banget. Masya Allah, senang banget. Tapi sebagaimana ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, seorang gadis itu jadi harus dimintai pertimbangannya. Setuju apa tidak? Maka disampaikanlah. Jadi kami akan sampaikan apakah putri saya, istri saya kemudian setuju atau tidak. Ini dak dikduk ini Salman, gimana? Terima apa enggak? Akhirnya kemudian jawaban itu muncul. Jawabannya ternyata apa? Bapaknya si putri tadi mengatakan, putri saya akan memberikan jawaban kalau sekiranya Abu Darda juga ingin menyampaikan kalau dia pengen nikah. Jadi, maksudnya putrinya memilih Abu Darda. Di balik tabir itu dia melihat sebenarnya Abu Darda melamarkan Salman, nggak taunya kemudian putri ini justru memilih Abu Darda. Ya pedot, nek wong saiki selai. Tapi ternyata enggak. Salman terluar biasa, seneng banget, alhamdulillah. Jadi jadi modal yang dia pakai untuk nikah itu yang batal itu dikasihkan pada Abu Darda. Dikasihkan pada Abu Darda, bahkan dialah yang menjadi saksi pernikahan itu
Pokoknya sing ngeruat itu adalah Salman. Seneng banget. Dan itu pernikahan yang kedua dari Abu Darda. Dan luar biasa. Dan dia nggak putus asa. Akhirnya sampai kemudian di hari yang berbeda ketemulah jodoh dari Bani Kindah. Jadi perempuan dari Bani Kindah. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Al-Asbahani, pernikahan yang sangat indah. Jadi diantaranya apa ceritanya? Begitu mau masuk rumah istrinya itu yang udah dinikahi itu bingung dia. Rumahnya itu dikasih tirai, perabot lengkap, ada danyang-danyang, bingung dia. Ini lagi kepanasan atau gimana gitu loh, sehingga dikasih tirai rapat muter itu. Buka, baru saya kemudian mau masuk. Begitu masuk itu istrinya itu dampingi perempuan-perempuan banyak sekali. Ini milik siapa? Ini milikmu dan milik istrimu. Perabotnya lengkap, semua disiapkan sama mertuanya itu. Tapi Salman selalu mengatakan, kekasihku mengajarkan padaku tidak seperti ini. Jadi cukup aku ketemu istriku, yang lain keluar. Jadi cukup barang yang aku miliki adalah barang yang kita pakai biasanya orang safar. Orang safar itu kan orang perlu saomah digawa, orang safar kita pergi Jakarta, apa kemudian rumah dibawa kayak bekecot gitu. Dan enggak gitu, seperlunya. Kalau saya malah tentengan satu kresek, satu kantong gitu. Jadi bisa seminggu, bisa 2 minggu. Itu enggak perlu banyak-banyak. Jadi ya sekarang kan lebih simpel. Jadi ada kawan itu kalau pergi, ini pernah mau ambil mikot. Jadi berangkat pakai kaos dalam, sampai sana dibuang. Jadi nggak mau ribet-ribet, berangkatnya pakai ikhramnya dibawa, nah, kemudian sampai di tempat untuk ambil niat itu udah mandi, bajunya dibuang. Jadi simple, dia nggak entang-enteng bawa baju kotor itu, enggak. Main buang aja, simple. Jadi orang pergi itu begitu. Nah ini seorang Salman, dan sahabat-sahabatnya yang mengantarkan Salman itu disuruh pulang sebelum Salman masuk rumah. Nah, sahabat-sahabatnya itu kan sentimen, begitu besok ketemu itu gimana Salman. Tapi tidak seperti itu. Salman ketemu istrinya nggak langsung begitu, diajak ke masjid, sholat 2 rakaat, ubun-ubunnya dicium, didoakan, ditanya, kamu mau taat pada aku apa tidak? Iya, aku taat pada engkau. Jadi kamu mendengar aku atau tidak? Iya. Jadi diajak ke masjid, didoakan, sholat 2 rakaat, kemudian baru pulang. Nah, besoknya rame sahabat-sahabat. Piye man, piye Salman. Nah, kemarin yang saya sampaikan, Salman akhirnya mengatakan, jadi nggak boleh seperti itu. Perkara yang udah ditutup nggak boleh kemudian dibicarakan. Itu sama aja seperti keledai yang berjima di tengah jalan. Ini aurat. Nah, tradisi jahiliyah itu selesai nikah itu sahabat-sahabatnya orang tuh diajak untuk nontonin ngelihat istrinya gitu loh. Malah ada tradisi jahiliyah itu malam pertama ditunggui sama banyak orang gitu. Di samping kamar tidur. Jadi sampai kemudian selesai baru tamu-tamu itu pada pulang. Gimana? Gitu. Nah ini tradisi jahiliyah. Nah termasuk tradisi jahiliyah yang agak bahaya. Menurut saya ini jahiliyah. Belum nikah kok wis nginep no, ini calon istri itu. Ada enggak tradisi di Jawa? Apa istilahnya? Boyongan. Akad nikah aja belum ada tapi udah boyongan. Ini enggak boleh sebenarnya, enggak boleh. Enggak terhormat. Jadi enggak ngerti alasannya orang Jawa dulu. Kenapa harus boyongan itu? Kan ta'aruf nanti bisa setelah nikah. Gitu. Ini boyongan tidur di calon istri dulu. Jadi dan baru kemudian biasanya berapa hari boyongan tuh? Bisa seminggu? Hah? Syarat aja. Syarat aja. Iya, masih syarat berapa hari? Paginya langsung pulang. Ya ono sing tanek bareng kok. Yang jelas itu janganlah ya, jamaah sekalian jangan. Kalau ada calon besan mengatakan jadi boyong, sorry ye, dan bilangnya. Wes pokoknya no.
Jadi barang-barang sing ngono kuwi wis ditinggalno ya. Lah ini seorang Salman. Tapi fokus bagaimana Salman ini menemukan Islam. Ini perjuangan yang luar biasa, subhanallah, masya Allah. Jadi panjang dia dari Parsia berangkat ke Syria, Sam. Dari Syria geser ke Baghdad. Dari Baghdad baru kemudian ke Romawi, ketemu pendeta di Amuria. Dari sana kemudian ketemu pendeta yang jahat banget. Dan begitu mati diganti pendeta yang baik. Menurut Salman, ini cerita Salman. Baru kemudian jujur dikatakan tentang sebentar lagi akan datang Nabi akhir zaman dengan berapa ciri. Nah, cirinya yang sampai pada Salman itu 3. Nah, ini kaitannya kenapa Salman itu dibelani datang pada Nabi, nyuri-nyuri waktu, dia posisinya menjadi budak. Dari Amuria itu dia ikut rombongan kafilah orang Arab karena berharap bisa kemudian ketemu dengan baginda Rasulullah. Enggak taunya di Wadil Wara, jadi di satu lembah antara Sam dengan Madinah, jadi Wadil Qura namanya. Itu dijual sama rombongan kafilah ini pada orang Yahudi. Jadi budak dia. Aslinya bukan orang budak. Aslinya orang merdeka. Lah ikut rombongan itu loh kemudian dijual sama orang-orang Arab ini. Akhirnya jadi budak di tangan orang Yahudi. Lah kemudian sama orang Yahudi ternyata ini orang Yahudi yang di Madinah gitu loh. Qadarullah ya. Kadang kesusahan, kesulitan itu ternyata mengantarkan seorang pada keberkahan dan kemuliaan di hari berikutnya. Makanya husnudzon saja. Jadi, ya Allah kok susah banget hidup hari ini. Kita nggak tahu bagaimana Allah menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari apa yang tidak kita dapatkan pada hari ini. Salman tuh nggak nyangka, begitu dijadikan budak kan ya susah. Dan tidak ada masalah. Qadarullah ternyata dibawa ke Madinah. Bunga banget ini. Cocok ini wilayah yang memang sudah digambarkan oleh para ahli kita, pendeta-pendeta yang menceritakan tadi ya. Sampai di Madinah kemudian dia curi-curi waktu. Maka diantaranya apa? Ingin ngetes sebenarnya untuk mencari tanda-tanda kenabian itu. Pertama datang, kemudian dengan nampan isinya rutab itu, ini sodakoh untuk panjenengan ya Rasulullah. Rasulullah menolak. Satu tanda. Karena dia udah tahu bahwa Nabi tidak menerima sedekah. Ini butuh tanda yang kedua ini. Besok datang dengan hal yang sama. Ini untuk jenengan ya Rasulullah. Ini apa ya Salman? Ini hadiah. Rasulullah menerima dan minta para sahabat juga makan. Tanda yang kedua, Nabi akhir zaman tidak makan sedekah, tapi menerima hadiah. Sama-sama pemberian tapi akad statusnya berbeda loh ya. Sama. Artinya itu atau pemberian. Bahkan yang diberikan adalah jenis barang yang sama. Rutab hari pertama, rutab hari kedua, rutab. Dan pertama adalah sedekah, yang kedua adalah hadiah. Tanda yang kedua. Akhirnya kemudian tanda yang ketiga, Salman merepet-merepet ke dekat baginda Rasulullah, duduk sejajar untuk melihat, menemukan khatamun nubuwah itu, stempel kenabian. Maka dia pencarian dia, perjalanan spiritualisme dia untuk menemukan iman berakhir di situ. Langsung dia iman pada Allah, iman pada Rasulullah. Nangis itu Salman. Bahagianya luar biasa. Dan ini orang yang alim sekali, termasuk orang yang pernah memberikan usulan pada baginda Rasulullah pada perang Khandaq. Di saat kaum muslimin dikepung di Madinah. Salman paham betul, melihat situasi, melihat topografi Madinah macam-macam. Ada ruang terbuka yang menjadi tempat serangan musuh yang sangat potensial. Maka disitulah kemudian Salman izin memberikan masukan bikin parit. Dan itu 1 bulan bikin parit. Karena memang ya yang digali itu kan ya pasir batu. Pasir batu. Nah batunya enggak batu kayak batu kapur di sini, bukan. Sekali hantam itu hancur. Alah, luar biasa kerasnya batu-batu di sana. Nah, disitulah kemudian Rasulullah menerima pendapat Salman dan akhirnya kemudian orang-orang kafir itu dikalahkan pada perang Khandaq. Ini seorang Salman Al-Farisi, dan dari kisah Salman Al-Farisi ini kemudian muncul apa yang disebut dengan khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah.
Nah, tentang riwayat-riwayat sahih ini bisa dicoba klarifikasi juga kepada para ahlul kitab. Kalau sekarang mungkin ya orang-orang pendeta itu yang memegang apa kitab-kitab masih orisinal apa enggak, atau mungkin para kristolog gitu ya, yang dia pakar, dia paham betul menggaji kitab-kitab lama itu. Barangkali kalau ada masih yang orisinal, karena memang kemarin itu dalam bahasa Al-Quran itu kan disebutkan wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi wa mubassiran bi rasul ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Jadi memberitakan, artinya memang ada itu dalam kitab-kitab mereka, itu ada kabar tentang datangnya Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad. Tapi kebiasaan orang Yahudi, orang ahlul kitab itu kitman, menyembunyikan kebenaran ini. Selalu disembunyikan. Mereka paham, tapi mereka juga berusaha untuk bisa mendapatkan siapa Nabi akhir zaman itu dengan target dibunuh, dieksekusi. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya yang diutus pada Bani Israel, semua jadi target pembunuhan orang-orang Yahudi. Di Madinah juga demikian. Begitu kemudian Nabi itu hijrah ke Madinah bersama orang-orang Ansar dari Khazraj dan Aus, orang Yahudi mulai gelisah luar biasa. Mulai gelisah yang luar biasa karena dia memahami ini adalah ancaman juga bagi mereka. Pada akhirnya ala kulli hal, singkat cerita, akhirnya benar. Orang Muslim yang dipimpin baginda Rasulullah akhirnya berhadapan dengan orang Yahudi. Yahudi di Madinah itu banyak loh ya. Di Madinah itu ya ada suku Khazraj, suku Aus, dan orang Yahudi banyak sekali. Nah, orang Yahudi ini ada Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Haibar. Ini yang paling gede. Dan banyak ini. Nah, yang tinggal di kota Madinah cuma Bani Quraidah dan yang lain di luar. 3 di dalam, 1 di luar, Bani Haibar itu. Dan pada awalnya mereka masih tenang gitu. Begitu Rasulullah memimpin Madinah, ada Misakul Madinah, perjanjian Madinah mengatur supaya orang-orang yang hidup di Madinah itu damai, dipimpin oleh Rasulullah, diatur oleh Rasulullah dengan perjanjian Madinah, itu piagam Madinah itu. Tapi pada akhirnya kemudian tampak sifat asli dari orang Yahudi. Menggunting dalam lipatan, melikung, dan berusaha untuk membunuh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka yang pertama diusir itu adalah Bani Quraidah. Gara-gara apa? Ada perempuan Muslim belanja di pasarnya orang Yahudi. Kemudian ada orang Yahudi itu nyantolin kait kayak pancing itu di gamisnya orang Muslimah ini dari belakang. Kira-kira kalau dia berdiri, ketika dia duduk, maka akan melorot itu bajunya perempuan. Akhirnya benar melorot lah itu, dan ada orang Muslim yang melihat marah, baku pukul, dan akhirnya dibunuh itu orang Yahudi sama orang Muslim. Begitu dibunuh, orang Muslim dikeroyok rame-rame sama orang Yahudi. Mati juga. Terdengar sampai pada Rasulullah, dan ini batas yang nggak bisa ditoleransi. Akhirnya dikirim pasukan untuk mengusir Bani Quraidah. Dia usir dah. Jadi habis, sampai Madinah tuh bersih dari orang-orang Yahudi. Dulu Madinah banyak orang Yahudi. Dan hari ini tidak ada. Hari ini tidak ada. Jadi bersih. Semenjak baginda Rasulullah Muhammad SAW bersihkan mereka, jadi termasuk adalah Bani Khaibar. Ini contoh. Jadi Yahudi ini kelakuannya seperti itu. Ada nabi bunuh, ada nabi bunuh. Termasuk baginda Rasulullah juga akan dibunuh. Pernah ingat tentang kisah Masjid Dirar? Masjid yang dirobohkan oleh baginda Rasulullah. Itu juga produk rekayasa siasat makarnya orang Yahudi melalui orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah berangkat perang dengan para sahabat. Ini orang munafik tidak ikut perang, tapi dia membangun. Jadi ada sindikat dengan orang Yahudi, bangun masjid. Nanti Rasulullah disuruh meresmikan. Apa sebenarnya misinya? Nanti kalau diresmikan di situ, sama sahabat dibakarlah hidup-hidup para sahabat dan Nabi itu. Tapi mereka lupa bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah. Allah menjaganya. Allah merintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan tentang Masjid Dirar itu.
Akhirnya Rasulullah itu pulang perang itu merintahkan sahabat langsung hancurkan masjid Dirar itu. Masjid yang tidak dibangun atas dasar takwa tapi rekayasa untuk membunuh Rasulullah. Nah, Abdullah bin Ubay itu sewenang, ini mau diresmikan. Nggak taunya bukan dipakai sholat, hancurin, dirobohkan, diruntuhkan, dibakar sama para sahabat. Ini makar orang-orang Yahudi. Dan makar orang Yahudi sampai hari ini ila yaumil qiyamah, tidak akan kiamat sampai kemudian perang orang-orang muslim menghadapi orang Yahudi sampai orang-orang muslim itu ditunjukkan oleh batu dan pohon kecuali pohon Gharqad. Kalau Yahudi dia sembunyi di baliknya, dia akan katakan, "Ta'ali ya muslim. Kamu kemari, wahai orang muslim. Ini ada orang Yahudi di belakangku." Batu, pohon semua akan bicara. Itu akhir zaman akan terjadi seperti itu. Makanya nanti di Palestina kalau kalian lihat tayangan selalu perang, yaitu sunatullah sudah. Sunatullah tidak akan selesai sampai datangnya Al-Mahdi, datangnya Isa Al-Masih, selesai sudah semua orang-orang Yahudi. Ya. Jadi wallah alam bisawab. Ini tentang kembali adalah kisah seorang Salman Al-Farisi. Saya tambahkan satu hadis. Haddatsana Muhammad ibn Basar, haddatsana Basar ibn al-Wadah, haddatsana Abu Ukail Ad-Dawraqi an Abi Nadrah Al-Aufi qala Sa'altu Aba Sa'id Al-Khudri an khatam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala kana fi dhahri bad'atun nasiyatun. Al-hadis al-kamakal. Saya bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang khatam Rasulullah, yakni stempel baginda Rasulullah. Faqal, kemudian dia mengatakan kana fi dhahrihi bad'atun nasiyatun. Jadi itu ada di belakang punggung beliau, yakni di pundak, tepatnya adalah arah ke pundak sebelah kiri. Bad'atun, potongan daging, nasiyatun yang nonjol. Potongan daging yang nonjol. Qita'ah minal lahm. Nasiyah itu aidhahirah al-murtafi'ah amma hauliha. Jadi potongan daging dan dia tampak lebih tinggi muncul. Jadi murtafi'ah amma hauliha, jadi dibanding sekelilingnya. Persis seperti bayangan kalau imajinasi saya itu seperti bekas bekam itulah. Itu nyembung gitu, nyembung itu. Ya tinggal digabungkan aja nanti berapa hadis kira-kira kemudian gambarnya seperti apa. Ada yang menyebutkan kira-kira sebesar telur burung puyuh, burung merpati. Ada mengatakan kemudian segenggam. Ini kan interpretasi sahabat gitu loh. Jadi ada orang yang memang bisa menjelaskan persis seperti faktanya. Ada yang tidak mampu, macam ini sunatullah. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda untuk menceritakan tentang apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Tapi ini semua adalah saling menguatkan. Dan intinya bahwa mengkhatam Nabi itu ada. Khatam Nabi itu ada. Tapi bukan itu perkara yang paling urgent kehadiran baginda Rasulullah untuk menunjukkan bahwa saya Nabi loh, ditunjukkan punggung. Tidak pernah. Jadi, dan sekalipun ada sahabat tadi Abu Yazid itu menyentuh, itu pun ditanya oleh yang meriwayatkan, itu seperti apa dia? Tapi Rasulullah tidak mengatakan. Su'aratun mustami'atun itu juga yang melihat, menginterpretasikan. Dan Rasulullah sendiri tidak pernah mengatakan itu khatamun nubuwah. Enggak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin manfaat barakah fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wal ghafurur rahim. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أصرفنا على الذي أصرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أسماء آمين ربي أسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والعالي والأصحاب إذا تصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.